Teman-teman udah siap? Siap ya? Baik, terima kasih. Kita bisa mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya banggakan dan hormati, pada hari ini Barreskrim Polri, yaitu Direktorat Siber, Tindak Pidana Siber, akan melakukan press conference. Yang pertama-tama perlu kami sampaikan, saya bersama-sama dengan Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri dan juga Kasubdit. Pertama, perkembangan dinamika masyarakat yang kita rasakan dan juga menjadi perhatian publik, yaitu tentang kasus-kasus tindak pidana di ruang siber. Termasuk Bapak Presiden Republik Indonesia juga memberikan perhatian khusus, maka dalam hal ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan instruksi untuk melakukan proses penegakan hukum secara strategis. Dalam menangani tindak pidana siber, ini merupakan penegakan hukum yang harus dilakukan secara komprehensif dan juga kolaboratif. Maka penegakan hukum ini yang bersifatnya kolaboratif dan bersama-sama, tentunya ini adalah penegakan hukum yang secara strategis. Dalam hal ini juga berkolaboratif tentu memiliki peran. Ya, tentu Polri memiliki peran pada tugas dan fungsinya, dikhususkan lagi pada proses penyidikan adalah penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Siber. Kemudian juga pada peran juga dalam kolaboratif sebagai bisa menjadi substitusi, mendorong, kemudian juga kerjasama. Ya. Maka tentunya sekali lagi pada kesempatan kali ini kami persilakan kepada Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri untuk menyampaikan pengungkapan kasus illegal access dan penyebaran data elektronik yang tentunya sudah diungkap. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka rilis terkait dengan kasus illegal access dan penjualan data pribadi di salah satu badan yang ada di negara kita dan beberapa website. Yang terhormat Bapak Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK, Kasubdit 2, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, dan yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri akan menyampaikan ungkapan kasus illegal access dan menyebarkan data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara oleh akun TopiX pada situs bridgeforum.sd. Berdasarkan laporan polisi A178 Romawi 2024 Direktorat Cyber Barreskrim Polri pada tanggal 23 Agustus 2024. Pengungkapan perkara ini merupakan hasil koordinasi bersama BSSN bahwa diketahui telah terjadi insiden cyber pada sistem elektronik milik Badan Kepegawaian Negara. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menindaklanjuti bersama BKN untuk melaksanakan penyidikan terkait illegal access terhadap salah satu akun milik pegawai BKN yang digunakan oleh tersangka. Tersangka inisial BAG, umur 25 tahun, bekerja sebagai guru honorer sekolah dasar di wilayah di Jawa Timur. Modus operandi tersangka yaitu melakukan illegal access dan menjual data tersebut melalui
bridgeforum.st untuk keuntungan pribadi, dan tersangka mendapatkan keuntungan sejumlah $8.000 Amerika dari hasil penjualan data-data tersebut. Ya, sementara jumlahnya itu. Sebelumnya, tersangka sudah membuat akun pada bridgeforum.io yang sekarang bridgeforum.st, sebelumnya bridgeforum.io dengan username topi_x tahun 2021. Tersangka BAG kembali membuat akun dengan nama topi_x. Ya, kalau tadi _x, sekarang topi_x. Pada bridgeforum.st sejak bulan Oktober tahun 2023. Tersangka telah melakukan penyebaran data elektronik yang diunggah pada akun bridgeforum.st topi_x sebanyak 40 sistem elektronik yang tidak hanya milik BKN, namun juga milik salah satu universitas di Amerika, perusahaan swasta di Amerika, Taiwan, Belgia, Inggris, Thailand, Afrika Selatan, India, dan Hong Kong. Disampaikan kepada rekan-rekan media, adapun kronologi tersangka melakukan penyebaran data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut. Pada tanggal 9 Agustus 2024, pelaku melakukan illegal akses terhadap sistem elektronik milik BKN dengan domain https satudata.asn.bkn.go.id menggunakan kredensial atau login akses milik admin satudata.asn.bkn.go.id yang pelaku dapatkan dari salah satu forum di https bridgeforum.st. Pada bridgeforum.st dapat ditemukan banyak kredensial atau akun username dan password sistem elektronik dari seluruh dunia, di mana ada user yang masih aktif dan sudah expired. Pada tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, pelaku melakukan unduh data pada situs https satudata.asn.bkn.go.id dan selesai pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.16 WIB. Pelaku mengunduh data dari sistem elektronik milik BKN dengan total 6,3 GB. Tersangka mengunggah struktur database dan sampel data ASN yang berasal dari salah satu provinsi pada https pastebin.com B1SXFKZ2. Selanjutnya, link pastebin tersebut diunggah pada akun topi_x milik tersangka pada bridgeforum.st. Tersangka menjual dengan cara mencantumkan akun Telegram miliknya https t.me/black-ax1 untuk menawarkan siapa saja yang tertarik membeli data tersebut yang dapat menghubungi tersangka secara langsung. Tujuan tersangka mengunggah sampel data tersebut adalah untuk membuat orang percaya bahwa tersangka memiliki data tersebut, dan selain itu juga merupakan aturan yang ada pada https bridgeforum.st. Tersangka diamankan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, pukul 15.30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Mulyorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka adalah satu buah laptop jenis MacBook Air warna putih dengan nomor seri sekian-sekian, satu buah laptop jenis Asus VivoBook G14 dengan nomor seri sekian-sekian, 3 buah flash disk merek HP kapasitas 2 TB warna abu-abu, 1 buah flash disk merek Lexar kapasitas 32 GB warna putih, 1 buah router merek ZTE serial number sekian-sekian warna putih,
Satu buah handphone Infinix Note 20S berwarna putih dengan IMEI sekian-sekian, IMEI kedua sekian-sekian. Satu buah handphone Infinix Note 40 Pro 5G berwarna silver dengan IMEI 1 sekian-sekian dan IMEI 2 sekian-sekian. Dua buah SIM card provider XL Axiata. Satu buah ATM Bank Jatim, satu buah SIM A atas nama tersangka, satu buah sepeda motor merek Honda dengan tipe GL160D, satu buah BPKB sepeda motor, satu buah STNK sepeda motor dan uang sejumlah Rp4.100.000. Terhadap tersangka dijerat dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP. Pada pasal 67 ayat 1, ayat 2, junto pasal 65 ayat 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 46 ayat 1, 2, 3, junto pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan atau pasal 48 ayat 1, 2, 3, junto pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 55 KUHP. Dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun penjara. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, bahwa keamanan informasi dan perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama bagi kita. Oleh karena itu, dihimbau kepada siapapun yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem elektronik untuk menjaga username dan password agar tidak disalahgunakan orang lain. Dihimbau juga untuk masyarakat agar tidak memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sesuai dengan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang sanksi pidananya penjara lama selama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Oleh karena itu, kami menghimbau bersama-sama menciptakan ruang cyber yang aman bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Demikianlah rekan-rekan penyampaian Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri terkait dengan pengungkapan kasus illegal access dan menyebarkan data elektronik. Untuk tanya jawab kami persilakan. Setelah tanya jawab nanti juga kami akan perlihatkan tersangkanya. Satu dulu dari sebelah kanan, nanti Kayona lanjut sebelah kiri. Silakan Mas Ilham.
Terima kasih Mas Ilham dari Jawa Pos. Yang pertama terkait dengan modus pelaku, yang kedua terkait apabila sudah di tangan pihak ketiga setelah pelaku, bagaimana tips untuk korban agar tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Masukan diterima, namun demikian inilah proses dalam suatu penyidikan, ada hal-hal yang secara teknis mungkin membutuhkan proses, tentunya nanti bisa disampaikan kepada saya. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Dir, silakan monggo langsung saja satu dulu. Terima kasih Mas, ada Jawa Pos ya. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Data yang modus operandi yang dilakukan, tadi sudah saya sampaikan bahwa pelaku itu bergabung di Bridge Forum, kemudian mempelajari seperti apa komunikasi di Bridge Forum, dan yang bersangkutan itu menggunakan kredensial atau login akses milik admin satu data snbkn.co.id. Jadi memang penggunaan username pada admin itu juga harus dipastikan bahwa itu aman. Artinya begini, bahwa dalam bicara di ruang cyber pasti kita bicara terkait dengan equipment-nya, peralatannya, kemudian tata kelolanya, dan usernya atau manusianya, sumber daya manusianya. Maka 3 ini harus berjalan paralel dengan baik. Ya. Apabila ada yang lalai, maka itu menjadi celah untuk terjadinya kejahatan cyber. Ya. Maka admin ini juga menjadi peran yang penting, bahwa username, password itu tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh disampaikan kepada seorang, termasuk ya, perangkat yang digunakan tidak untuk digunakan dalam kepentingan pribadi. Jadi itu untuk khusus official, jadi dibedakan. Nah itu seperti itu. Ini yang terjadi sehingga kredensial username-nya diambil alih oleh pelaku. Kemudian data yang sudah berpindah, sampai dengan hari ini kita juga masih melakukan penyelidikan forensik terhadap barang bukti yang ada untuk bisa menentukan sebetulnya data-data apa saja yang berpindah. Memang jumlahnya hampir sekitar 6,3, tetapi apa jenis datanya dan apa saja itu sedang kita verifikasi, sehingga nanti itu mungkin bisa kami koordinasikan dengan BKN dan BSSN untuk melakukan kegiatan mitigasi setelah pasca insiden ini. Seperti apa yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian 3, terima kasih masukannya, kritikannya Mas, kami terima untuk sebagai masukan. Tapi memang kita ada teknis penyidikan. Biasanya kami komunikasi dengan Humas untuk bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada saat penyelidikan atau apa yang belum bisa disampaikan. Tapi sekali lagi kami terima kasih atas masukannya, nanti akan kami perbaiki ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Lanjut ke Kak Yona dulu tadi, silakan. Dari Medcom. Untuk apakah yang bersangkutan tersangka ada komunikasi, kolaborasi atau kerjasama dengan pelaku lain, maka kita sedang dalami. Ya. Sementara hasil pemeriksaan itu dia melakukan sendiri. Tetapi kita akan lihat nanti dari jejak digitalnya, apakah itu akan ada komunikasi dengan pelaku lain, kemungkinan pelaku lain. Kemudian yang kedua, bahwa memang yang bersangkutan itu bergabung dalam forum-forum seperti Bridge Forum tersebut, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa diawali dari forum Bridge Forum IO sampai dengan Bridge Forum ST sekarang. Ya, sudah mulai dari 1 tahun sebelumnya 2023. Jadi terus mereka yang bersangkutan belajar, kemudian melakukan kegiatan pengunduhan ini. Gitu ya. Baru pertama kali tapi sudah bergabung dengan beberapa Bridge Forum. Baik, lanjut ke Kang Okto nanti ya.
Strata sosial pendidikan. Lulusan salah satu universitas, kita nggak sebutkan. Pendidikan, bukan informatika, pendidikan. Satu lagi, Kang Oto silakan. Oke. Jadi data-data ini memang dilakukan peretasan oleh yang bersangkutan, biasanya terkait dengan profil, ya profil-profil secara pribadi yang kemudian diperjualbelikan. Siapa yang membeli? Ya tergantung siapa yang butuh di dalam forum tersebut. Tentunya seperti itu. Ya. Motif yang dilakukan ada berdasarkan motif ekonomi, menjual untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian keuntungannya sementara tadi saya sebutkan 8.000 USD yang sekarang disita 4.100.000. Kami sedang selidiki kembali di dalam rekening-rekening yang ada yang disita sampai dengan rekening lain yang mereka miliki, gitu ya. Oh ya. Memang ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta di Amerika. Ini sedang kami coba komunikasikan sehingga kita bisa tahu nanti seperti apa modusnya, tekniknya, kemudian data-data apa. Nah, jadi ini data ini karena ini banyak jumlahnya, kita sedang forensik dengan analisa sebetulnya data apa sih? Karena ada puluhan website yang dihack sama yang bersangkutan illegal access. Jadi info itu komunikasikan dengan BSSN dan BKN, kita melakukan penangkapan, dari hasil barang bukti yang ada, kita melakukan forensik, penyelidikan mendalam terkait dengan jejak digitalnya, maka ditemukanlah beberapa IP yang kemungkinan masuk sana. Oleh sebab itu, maka ini akan ada penyelidikan lanjutan untuk mengetahui dan berkomunikasi dengan pemilik data. Seperti itu, untuk melengkapi daripada hasil pengakuan yang bersangkutan, hasil forensik, termasuk nanti hasil pada server di lognya pemilik data, gitu ya. Oke, satu lagi Mas Ansari, silakan. Jadi memang ini masih berproses untuk pendalaman. Sementara baru kita ketahui awalnya dari BKN, nanti mungkin akan berkembang kepada apa saja sih yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan kita baru ketahui beberapa perusahaan ini. Maka kita juga belum melihat secara pasti, kan masih pendalaman berproses untuk mengetahui. Ya, karena kita harus berkoordinasi dengan pemilik data. Cukup ya rekan-rekan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kemudian rekan-rekan perlu kami sampaikan tadi apa yang menjadi himbauan oleh Direktur Siber ini menjadi acuan dan bisa disosialisasikan oleh rekan-rekan media. Kemudian yang kedua, inilah wujud negara, pemerintah hadir dalam menangani setiap tindak pidana yang sifatnya adalah meresahkan masyarakat, dan tentunya inilah wujud daripada hasil kinerja oleh Baris Krim Polri khususnya di Direktorat Siber. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.